Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, sifat sombong merupakan dosa besar dan menjadi penyebab iblis terusir dari surga. Nah, karena hakikatnya sombong itu merupakan pakaiannya Tuhan. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, Al-izmah izari, kemuliaan adalah selendangku, kata Allah. Wal kabriya ridai, kesombongan adalah pakaianku. Faman naza'ni wahdam minhuma, maka siapa yang mencabutnya dariku atau salah satu saja dari keduanya, maka aku akan mengazabnya. Nah, sehingga kesombongan ini menjadi terhalangnya seseorang dari surga, meski kesombongan itu hanya sebesar biji sawi, yakni sebagaimana yang tegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karena sifat takabur atau sombong ini membuat seseorang itu merasa lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain, bahkan menolak kebenaran. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Jangan berhayal masuk surga, kata Nabi, ketika di dalam hatimu menyimpan kesombongan sekalipun hanya seberat atom. Nah, lalu seorang laki-laki bertanya, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Beliau menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, sedangkan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, tentunya kita belum pernah yang namanya masuk surga. Ya tentu kita semua ingin masuk surga. Namun cobalah bertanya kepada diri kita, ada sifat sombongnya tidak? Malah yang sudah di dalam surga karena sombong dikeluarin lagi. Nah, apalagi yang belum pernah masuk. Mengapa? Ya karena kita tidak pernah memahami tentang psikologi kesombongan, sehingga seringkali menganggap enteng terhadap kesombongan itu sendiri. Saya ingin sedikit menjelaskan hadis Nabi ini, bahwasannya Nabi mengatakan mengapa orang sombong itu tidak bisa masuk surga. Mari kita uji. Pertama, orang sombong itu biasanya bodoh. Apa buktinya kalau dia bodoh? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu, apa yang menyebabkan engkau enggan sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu untuk sujud, kata Allah. Lalu iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi menurut persepsi iblis bahwa unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Padahal secara teori analisa saja, bahwa dalam api itu kan tidak banyak kandungan unsur mineralnya, hanya ada karbonat pembakaran saja. Nah, sedangkan dalam tanah itu segala macam unsur mineral ada. Jadi kira-kira lebih baik api atau tanah itu? Nah, dari sini saja iblis sudah mulai kelihatan bodohnya. Itu satu, pertama. Lalu kemudian yang kedua, watak kesombongan itu dia tidak mau menghormati orang lain, tidak mau sujud. Sebetulnya yang enggan bersujud ketika itu bukan hanya iblis saja, tapi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu keberatan sebenarnya. Bahkan setingkat malaikat saja mereka mengajukan nota keberatan saat itu. Mereka mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa ya Allah engkau menciptakan Adam yang nantinya hanya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah? Apa tidak cukup kami saja yang selalu bertasbih? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merespon makhluknya yang keberatan itu. Kata Allah, oke, nanti kita akan buktikan. Nah, akhirnya Nabi Adam disuruh belajar lagi lah sama Allah, disuruh belajar ilmu mantik, nahu sorob, balaghah dan lain sebagainya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam sampai dia cerdas.
thumma aradahum 'alal malaikah, setelah cerdas lalu disayembarakanlah dengan para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Kata Allah, ayo silakan malaikat, dulu kalian keberatan sujud kepada Adam. Sekarang coba kalian sebutkan tentang isi alam dunia ini jika kalian memang merasa paling benar. Nah begitu malaikat ditanya ini apa, enggak tahu, ini apa namanya, enggak ngerti. Akhirnya malaikat nyerah juga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu kemudian kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 33-nya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai para malaikat, kalian itu nggak paham dan nggak tahu apa-apa, sedang aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu akan nyatakan dan apa saja yang kamu sembunyikan. Nah disitulah malaikat sadar bahwa Nabi Adam itu lebih unggul daripada dirinya, maka fasajadu, mereka semua bersujud. Lalu bagaimana dengan iblis? Ya tetap nggak mau sujud. Aba wastakbar, merasa lebih hebat. Nah artinya apa? Pertama tadi orang sombong itu bodoh. Kemudian yang kedua tadi orang sombong tidak mau sujud, tidak mau menghormati orang lain. Dan yang ketiga, orang sombong itu tidak mau mengakui kehebatan atau kelebihan orang lain. Nah, bagaimanapun tidak akan. Nah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 13 Allah katakan, jika engkau tak mau sujud, kata Allah, tetap dengan sikap angkuhmu itu. Qala fahbitlah minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Keluar dari surga ini, tidak pantas engkau menyombongkan diri, sungguh engkau termasuk orang-orang yang hina. Nah dari sini ketika iblis diusir itu, apakah ada penyesalan? Jangan pernah berharap orang sombong itu merasa menyesal. Apakah iblis meminta maaf kepada Allah? Terlalu sulit bagi orang sombong untuk meminta maaf dan memohon maaf. Justru malah dia mengancam Tuhan dengan mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku akan keluar Tuhan, tapi beri aku umur panjang. Lalu kata Allah, qala innaka minal munzarin. Oke, kata Allah, engkau aku beri tangguh. Lalu iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka manusia itu dari jalan yang lurus. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya. Nah bayangkan orang sombong kayak apa, melawan terus, bahkan dendamnya pun gak kepalang tanggung. Nah, inilah yang disebut dengan psikologi dari watak kesombongan itu. Maka itu dalam hidup ini bahwa kita mesti optimis itu harus, bahwa kita semua punya salah, itu pasti. Saya sendiri saja kalau mengharap masuk surga dengan amalan yang saya kerjakan sendiri, ya rasa-rasanya tipis sekali harapannya. Sholat saya kayak gimana saya tahu, ibadah saya seperti apa saya tahu. Karena begitu Al-Quran memberikan gambaran sejarah Nabi Adam yang dosanya cuma satu, makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Iblis yang dosanya cuma satu saja, karena sombong, gak mau hormat, gak mau sujud, diusir dari surga. Saya mungkin atau kita yang dosanya sebakul barangkali kepengen masuk surga, ya kagak ngaklop ini. Nah tapi untunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan yang pendendam, tapi Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang. Maka itu dosa yang membuatmu sedih dan menyesal, mungkin itu lebih baik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang perbuatan baik
yang membuatmu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.